Luar biasa ya percintaan kamu sama dia. Sampai aja lo menjemput gitu Iya, kan. main pas kejadian dia udah nggak ada umurnya, pas aku ditelepon sama si mama di tempat kerjaan kan, aku Oke. langsung minta izin ngebut tanpa ada lampu merah juga, langsung gerobos aja 2 lampu merah ngebut. Pas sudah ngebut udah nyampe ke rumahnya, dianya udah dibawa ke makam. Jadi aku nggak bisa ngeliat terakhir kalinya. Pas udah nyampe ke makam, dia baru diturunin di keranda. Gitu. Dari situ aku pengen nangis banget, aku pengen banget ya. Aku yang dibawa liang lahat, aku yang nurut. Halo, kembali lagi bersama saya Heri di Hapo Channel tentunya. So, terima kasih untuk kalian semuanya masih stay tune di Hapo Channel. Dan terima kasih untuk kalian semuanya masih menunggu-nunggu konten-konten dari Hapo Channel tentunya. So, kali ini kita kedatangan narasumber lagi nih yang sangat luar biasa yang ada di samping saya. Seorang pria, jadi di sini dia akan bercerita di Hapo Channel tentunya, yang mungkin kalian bisa dengarkan itu cerita tragis atau apapun itu tentang perjalanan hidupnya. Jadi buat kalian semuanya, untuk para Hapo Channel, terima kasih tetap stay tune di Hapo Channel. Dan terutama untuk kalian semuanya yang sudah komen di Hapo Channel, terima kasih banyak komen-komennya yang sangat luar biasa tentunya. Semuanya saya baca dan semuanya pasti saya lihat. Dan terima kasih untuk kalian semuanya. Dan yang belum subscribe, bolehlah di subscribe dulu biar bisa berkembang channelnya dan biar bisa lebih maju lagi tentunya. Dan tanpa berpanjang-panjang lagi, kita akan sambut narasumber yang ada di samping saya. Halo. Iya, halo. Oke, boleh perkenalkan diri dulu, siapa namanya? Nama saya Muhammad Hanif. Muhammad Hanif. Muhammad Hanif. Oke, nama panggilan? Kadang suka dipanggil Boim. 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 Oke, Boim. Umur berapa Boim? Umur 35. Wis, 35 tahun. Oke, untuk kalian semuanya jangan kemana-mana. Oke, Boim. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah hadir di Hapo Channel ya. Iya. Terima kasih, sehat? Alhamdulillah. Oke, sudah makan? Udah. Oke, kalau gitu. Cuma sedikit batuk kayaknya ya. Iya, benar. Oke, untuk kalian semuanya, tanpa berpanjang-panjang lagi langsung kita kulik narasumber yang satu ini. Jadi, Boim aja ya namanya ya. Iya, boleh. Oke, Boim. Ya. Hapo Channel pengen tahu, terutama untuk yang ada di luar sana tentunya, para penonton atau siapapun itu, pengen tahu perjalanan hidupnya Boim yang sudah melalang buana, yang sudah bergelut tentunya dengan umur 35 tahun, itu udah pasti banyak banget pengalaman hidup. Tapi kita pengen tahu dulu nih, kenapa bisa, atau mungkin kenapa bisa terjerumus ke dunia yang sangat berwarna ini. Itu awalnya kenapa, Boim? Awalnya sih ketemu sama orang. Iya. Oke. Dulu sih masih agak-agak polos ya. Dulu masih belum ngerti apa-apa. Tiba-tiba ada yang ngechat di daerah Jakarta lah gitu. Oke. Saya minta ketemuan tuh, bukan saya sih, orang itu minta ketemuan gitu, minta ketemuan. Ya tiba-tiba aku itu diajak jalan sama dia, karena udah kemalaman aku dipaksa suruh nginep gitu. Oke. Nah pas sudah suruh nginep, kan aku buang air kecil kan gitu. Nah dia ngikutin mulu, ada apa nih gitu, megang-megang badan aku segala macam. Nah aku itu masih belum ngerti. Oke. Nah Terus masih belum ngerti nih. Nah tiba-tiba aku suruh nginep nih, tiba-tiba pas ada di dalam kamar dia, ternyata ada orang di situ. Nah ada orang, kaget kan, apa ada orang, aku kira dia sendiri gitu. Nah pas itu aku nginep di situ, udah habis aku di situ. Oke, Boim. Lebih spesifik lagi, itu masih diingat nggak kejadian dulu itu kamu umur berapa? Kalau saya itu masih sekolah SMP kelas 3. Kelas 3 SMP? Iya. Oke, saya luruskan. Jadi kamu kenal sama orang, lagi main lah ceritanya. Lagi main, iya. Oke, terus ada yang ngajak. Sebenarnya sih dari Facebook gitu kan. Oke. Dia minta ketemuan di Facebook. Karena aku masih belum ngerti ya, kok ini cowok minta ketemu sama cowok juga gitu. Kaget.
Ya udah pas itu udah aku habis di kos-kosnya dia diambil sama 2 orang. 2 orang itu Iya, tadi. ya, Oke, oke, bisa ditelisik lagi nggak? Atau mungkin bisa diingat lagi nggak kejadiannya? Atau mungkin gara-gara itu? Atau mungkin sebelumnya juga kamu sudah ada kayak ya maksudnya kayak dari kecil lah mungkin ya. Dari kecil sudah ada apa sih? ada rasa gitu ya. Iya, gitu loh. Nih, kalau misalkan dari kecil emang aku emang kayak ada rasa waktu sebangku sekelas kan. Oke, Kok kayak ada perasaan kok tiba-tiba gue kayak tertarik sama orang ini manis cakep gitu doang, cuma itu doang, cuma perasaan doang, tapi kalau misalnya kayak berlebihan enggak gitu. oke. Jadi Boim akuin itu ya berarti itu timbul udah dari diri Dari sendiri diri berarti. sendiri ya, Suka dengan ya gitu. pria. Pria. Oke, berarti bukan masalah yang ketemu 2 orang tadi itu dong berarti. Enggak, tapi kalau misalnya kayak gitu aku belum pernah gitu, belum pernah ketemuan. Iya, belum pernah ketemuan, tapi kalau misalkan kalau kamu yang punya kelainan, sorry ya, kelainan itu dari kecil kamu sudah merasa. Udah merasa Oke, dari kecil udah merasa Udah kayak merasa. ada yang berbeda di di diri kamu. iya. Yang lebih berasa lagi di umur berapa waktu itu? Di umur pas SMA. SMA. Tadi SMP. SMP kelas 3. Kelas Itu 3. pas ketemuan doang, udah ada rasa sama teman sendiri gitu. Oke, pas SMP ada rasa dengan Sama teman sendiri. teman sendiri. Nah, tiba-tiba pas udah SMA-nya nih, pas udah SMA, kita udah mulai chatan sama cowok, udah mulai kayak ada rasa suka, bener suka banget gitu. Berani lah gitu. Iya berani, Chat sama orang asing gitu. iya berani. Oke. Kalau misalkan dari kecil telisik lagi lebih kecil lagi misalkan ya Hapo Channel. Itu pernah nggak dilecehkan di waktu kecil gitu atau mungkin diapain gitu? Kalau dilecehkan sih belum pernah, tapi yang tadi saya bilang itu yang dilecehkan itu pas SMP yang aku diperkosa. Gitu. Sama 2 orang gitu. Oke, sebentar. Boleh sedikit tahu nggak kamu berapa bersaudara di keluarga? 7. Banyak ya? Banyak. Kamu anak keberapa? Anak ke-6 dari 7 saudara. Oh, berarti lebih sudah berumah tangga semua berarti ya? Udah semua. Kamu kan 35 tahun berarti mereka sudah berumah tangga dan sudah ini. Ada juga udah nikah. Oke. Jadi fix ya atau mungkin dari kecil sama sekali nggak ada yang gara-gara si ini gitu Nggak nggak ada. timbul dari hati sendiri. Paling kalau misalkan aku masih kayak kasih sayang kali ya dari orang tua kurang gitu. Oh. Paling dimulai dari situ kali gitu. Jadi butuh nyari kasih sayang. Orang tua masih ada sekarang. Alhamdulillah masih ada, masih lengkap. Oke. Jadi kurang kasih sayang itu yang membuat kamu kayak ada perbedaan. Perbedaan nih ya. Jadi SMP suka dengan teman sebangku, terus yang pas direnggut mahkota kamu umur berapa? Itu waktu SMP umur berapa ya? Kelas 3. Agak lupa deh kayaknya. Dengan pacar apa dengan orang yang nggak Sama dikenal? orang yang nggak dikenal. Itu Oke. 2 orang sekaligus. Yang kamu ceritain tadi itu? Iya. Oke, kenalnya di Facebook. Di Facebook gitu. Kenalnya Zaman-zaman Facebook. Oke, ketemu di Facebook, kenalan. Coba diulang lagi ceritanya gimana awal kenalannya itu, coba. Awalnya sih saya lagi buka-buka Facebook gitu. Oke. Dia ada nge-inbox kan, ada yang Oke. inbox. Dek, boleh kenalan nggak? Ketemuan yuk, nanti saya ongkos pulangnya gitu. Ya udah kan aku nama juga SMP jadi tertarik kan gitu Oke. sama ongkos itu gitu. Oke, Ya udah ketemuan itu di daerah di Jantung, dijemput sama dia. dia apa namanya? Umur berapa dia waktu itu? Umur berapa ya? Pokoknya masih muda. Mudanya nggak muda banget sih. Kayak ada umur 26-an 27 ada. Suami orang apa masih bujang? Masih bujang. Oke, jadi ketemuan dia itu udah melalui berawal dari Facebook lah Facebook ya. iya. Oke, ketemuan di mall. Di mall, di depan mall. Langsung diajakin jalan sama dia muter-muter cari makan gitu. Oke, makan dulu deh tuh Iya. ayam gitu ya. Terus sama Coca-Cola gitu kan ya. Lebih cepat gitu kan, lebih instan. Terus muter-muter di mall, Eh, dijajanin. dijajanin. Terus kata dia,
ya udah dia kalau misalnya kemalaman ke sorean enakan nginep aja di rumah abang gitu kata dia. Jadi Oke. kayak kesannya kayak sepi gitu kan. Oke. Gitu. Nah akhirnya ya udah aku diajak ke sana. Pas aku masuk ke kamarnya ternyata ada orang di situ. Ada temennya. Katanya tinggal rumah. Ternyata temennya juga sama. Itu kos-kosan atau rumah? Itu kos-kosan tapi semacam kayak perumahan. Oke, oke. Kamu kenal sama dia umur 26 tahun, terus temannya itu umur berapa? Kalau temennya itu kurang tahu umur berapa. Udah tua? Enggak, masih muda, malah mudaan temennya. Pacarnya mungkin? Kurang tahu juga sih. Oke, intinya kamu habis kenyang, diajak makan, beli baju juga nggak? Enggak, cuma makan Oh, doang. makan doang. Makan apa? Coba dibilang dong, makan apa waktu itu? Aduh, lupa banget itu zaman-zaman dulu. Oke, diajak ke rumahnya, terus tiba-tiba ada temennya, itulah di rumahnya itu. Iya, Oke, tapi intinya kamu dari diri kamu sendiri ya sudah tahu lah. udah tahu seperti itu. Tapi pas udah kayak berhubungan gitu kaget. Itu Itu pertama pertama kali kali? kaget, iya, kaget. Langsung pas udah kejadian itu ngelamun mulu jadinya, sehari ngelamun. Menyesal. Nyesel sih, ya nggak tahu ya, pokoknya ngelamun aja. Oke, ya, gambarin lagi dong, kita pengen tahu Hapo Channel. Jadi kamu datang deh tuh ke rumahnya ya, Iya. sadar nih, tanpa minum, Tanpa tanpa apa. minum, iya. Oke, datang ke situ, terus kamu lihat tiba-tiba ada temennya, ngapain aja waktu itu di situ, ngobrol-ngobrol dulu pasti kan? Sebenarnya sih iya ngobrol doang. Nah kejadian itu pas kita kalau ngobrol sih biasa aja. Nah pas Oke. kejadian itu pas kita lagi tidur, Oh, kamu lagi tidur, langsung aku digrepein. sama yang ngajak Sama- kamu apa temennya? Pertama sama yang dia dulu nih, sama yang ngajak aku nih, gitu kan. Nah tiba temennya ikutan, gitu. Jadi kayak ngajakin main bertiga, Oke, gitu. tapi kamu mau? Aku sih gimana, namanya juga masih bocah ya, nggak ngerti. Jadi ya udah pasrah jadinya, masih polos, Masih polos, masih ranum gitu kan? masih suci. Masih suci gitu kan? Oke, masih dipagerin gitu kan? Masih tiba-tiba gemboknya dibuka paksa gitu ya? Oke, dua orang itu nggak ada kamu pembelaan diri gitu kayak apa namanya, lari atau mungkin nggak mau gitu kayak aku jijik jangan gitu atau Enggak, malah aku diem aja karena aku kan emang dari dulu kan awalnya kan pendiam, jadi apa aja ke pasrah aja jadinya, bingung. sok lah, Iya, tapi menikmati. menikmati sih enggak, malah sakit. Oke, sakit. Heeh, Berarti kamu yang ditubles. iya, Oke, mereka gantian tubles kamu. iya gantian, langsung kayak kayak nggak bertulang aja, jadi lemes badan. Kok bisa? Iya, itu aku pertama kali itu nangis di situ. Oke, Hapo Channel. Ya, jadi bulatin lagi. Jadi kamu tuh siapa yang duluan yang menubles kamu? Itu temennya yang ngajakin aku, Oke. Mana nih yang ngajakin kamu? yang ngajakin aku ketemuan itu dia duluan yang Dia pertama, duluan. yang mulai. Kenapa masih yang pertanyaan ini? Kenapa kamu mau ditubles? Kenapa kamu nggak mau nubles mereka? Kan karena aku nggak ngerti. Oh, Gitu, karena polos aku nggak lah ya. ngerti, iya. Oke. Dan mungkin mereka lebih mengerti kamu kali. Heeh. Kamu seperti ada jiwa-jiwa. Meronta-meronta gitu kan. Jadi akhirnya kamu ditubles deh tuh. Iya, Gantian sama temennya. iya gantian. Jadi aku diem aja jadinya. Is. Enak. Ah, udah lupa lah. Sakit. Sakit. Kalau sakit yang dibilang sakit. Pertama kali. Iya pertama kali soalnya itu. Oke. Dan kamu tadi bilang menyesal. Nyesel sih enggak, tapi cuma bengong aja. Bengongnya gimana itu? Kayak ngelamun kayak mikirin aja. Enggak tahu mikirin apa gitu. Kok bisa aku kayak gini gitu, malah diituin. Berapa kali semalam itu? Sekali doang. Habis itu diantar pulang. Iya, dan pulang sampai itu lagi, sampai mau lagi, baru aku naik bis. Dikasih duit nggak? Dikasih ongkos sama dia. Oke. Dan seterusnya berlanjut lagi nggak? Apa lepas itu udah? Udah lepas. Jadi udah nggak ketemu lagi. Oke. Dan nggak pernah kamu cari siapa dia gimana gitu? Kenapa
Pengen tahu orangnya kayak gimana lagi nggak? Enggak, makanya kan dari situ kan semenjak itu kan aku jadi cerita sama teman-teman aku kan. Tapi teman-teman yang cewek gitu, kata dia, lu kenapa nggak laporin segala macam gitu, katanya ngapain ngelaporin, yang ada malah diketawain gitu, malu lah. Gua diperkosa gitu. Umur berapa? Umur masih SMP kelas 3. Oke. So, selanjutnya kita pengen tahu lagi Hapo Channel. Seandainya orang itu masih ada saat ini, minta lagi nggak? Ya, itu beda lagi. Tapi menurut kamu orang itu masih ada nggak sekarang? Kurang tahu sih, kayak masih ada deh. Masih ada lah ya? Kayaknya. Oke. Jadi setelah itu, udahlah lepas semua mahkota kamu, direnggut sama 2 orang itu. Dan akhirnya itu yang membuat kamu sekarang menjadi lebih pengen tahu lagi mungkin. Lebih tahu, lebih dalam lagi jadinya. Oke. Selanjutnya Hapo Channel kita pengen tahu lagi. Oke, Boim. Dan setelah lepas dari situ, berarti kan kamu ada gejolak dong ya? Iya. Lebih liar lagi tentunya. Oke. Bagaimana keliaran kamu waktu itu setelah kamu sudah tahu rasanya ditugas? Rasanya di obok-obok lah. Ya mulai itu sih, mulai cari channel lagi sih. Kayak misalkan nyari tamu apa, cuma nyari kenalan doang. Gitu, tapi kok tiba-tiba ada kenalan lagi tuh, baru lagi. Dia ngajakin ciuman kan. Oke. Kan pas ciuman kok jadi nambah nyaman gitu. Ciuman sama orang ini nyaman, akhirnya kita nah, tapi sama dia masih kagak sekaligus nggak ketemu langsung udah enggak. Jadi pas sudah kita berhubungan sama dia, kita malah jadi pacaran, jadi lebih nyaman tuh sama dia. Kenalnya di Facebook juga? Di Facebook. Cuman dulu Facebook doang ya? Facebook doang, belum ada WhatsApp. Oke, jadi kenalan di Messenger-nya kali ya? Iya. Kenalan tinggal di mana, akhirnya ketemuan. Oke. Terus itu kiss doang? Kiss doang. Nggak sampai jauh ke dalam-dalam? Nah, pas jauh ke dalam-dalam itu aku ajakin ke rumah. Oh, kamu yang ngajakin? Iya. Oh. Mendapat pengalaman dari yang pertama yang mungkin? Yang pertama mungkin kali ya. Oke, kamu ajak ke rumah orang ke itu. Rumah. Umurnya berapa waktu itu dia? Umurnya itu berapa ya? Itu waktu aku zaman masih SMA. Oke. Itu SMA, aku umur berapa, dia cuma beda 2 tahun doang. Oh, masih muda. Masih muda. Oke. Pernah nggak ketemu dengan suami orang? Pernah. Pernah juga? Iya. Di Facebook loh? Iya. Tapi malah lebih enakan yang udah punya suami, yang udah pasangan. Yang udah punya istri lah? Iya. Kenapa enaknya? Lebih menggoda aja. Lebih gitu. Menggoda berpengalaman? Enggak, lebih menggoda cara dia mainnya, cara dia merangkul sama kitanya gitu. Cara dia bergoyang mungkin? Mungkin kali ya. Pokoknya intinya aku nyaman aja sama dia gitu. Oke, tapi intinya pernah dengan suami orang? Pernah. Di Facebook juga? Di Facebook. Kenapa kamu bisa tahu dia suami orang? Karena aku sebelum itu kan kita ngobrol-ngobrol sama dia. Ngobrol-ngobrol ternyata saya udah punya istri, saya punya ini gitu. Dan tambahan lagi mungkin kamu lihat fotonya di Facebook, mungkin ada sama istrinya, anaknya mungkin? Enggak. Dia enggak masang itu. Cuma tahu dari omongannya aja? Iya, dari omongannya. Oke. Kalau misalkan dengan suami orang itu, kamu jadi ininya juga? Iya. Jadi istrinya dia? Jadi istrinya dia. Gimana? Jadi lebih pas aku berhubungan sama dia itu malah lebih tertarik akunya jadinya. Lebih hot jadinya. Siapanya hot? Sayanya. Oke. Akunya. Oke. Jadi lebih menantang suami orang lah ya? Iya, gitu. Berapa suami orang yang kamu sudah dapat temuin? Aku sih baru 2 orang. Oh, 2 orang. Baru 2 orang. Oke. Lebih suka mana? Lebih suka yang bujangan, ABG, atau suami orang? Suami orang. Alasannya apa? Tapi aku ada yang suka itu dua sih. Kayak misalkan aku lebih suka di bawah umur aku kayak berondong gitu kan. Nah, kedua aku lebih suka juga kalau misalkan berhubungannya sama suami orang, sama yang udah pasangan lah gitu. Oke, selain yang pinter goyang tadi dan lebih merangkul, kenapa kamu lebih suka suami orang? Karena dia cara kita ngobrol itu nyambung aja.
Gitu cara dia nyambung ngobrol. Kalau misalnya kita lagi ada masalah apa, sekarang kita suka cerita sama dia kan, curhat gitu. Oke. Nah, tapi pas kita ngajakin kayak berhubungan, apalah inilah itu, tapi lebih enak kan dia, menurut aku. Lebih mengayomi mungkin ya. Iya gitu. Pernah ketahuan nggak sama istrinya? Oh iya pernah, pernah. Aku dilabrak sama istrinya di WhatsApp. Coba cerita di Hapo Channel. Eh, nggak tahu sih, tiba-tiba kan dia emang nelpon aku mulu gitu kan. Oke. Kagak aku angkat, dia WA kagak aku balas kan. Tiba-tiba bininya nelpon gitu kan. Oke. Ya, pokoknya bininya siapalah namanya gitu ya. Nah, ini siapa ya? Ini suaminya ini gitu kan. Nah, emang kenapa? "Ah, kamu ada apa sama suami saya gitu? Oke. Kok ngechatnya kayak gini mulu sih suaminya sama kamu gitu," kata dia. Oke. Enggak, saya cuma alasan aja. Saya bilangnya, saya cuma temennya doang, teman kerjanya doang kok, aku gituin aja. Oke. Enggak bohong kok, ini chatnya kayak mesra-mesraan gitu. Jadi aku kayak dilabrak gitu. Ya udah aku dengerin aja, dia ngerocos, diemin. Udah pas itu udah aku matiin. Tapi ketemu langsung sama istrinya? Enggak, melalui telepon. Oh, melalui telepon. Telepon. Oh, diomelin deh Dia itu. diomelin gitu. Tapi dia tahu kamu lanang. Karena cowok. oh cowok itu tahu. Saya kan ditelepon jadi suara cowok gitu. Oke. Jadi udah istrinya udah tahu kalau kamu tuh cowok lah gitu Iya. ya. Wis. Akhirnya nomor aku di blok, dia ngechat aku melalui aplikasi lain, si yang punya istrinya itu. Maaf ya tadi istri gue ini WA apa gitu nelpon gitu. So ketahuan kata dia. Oh ya udah nggak apa-apa bang, aku ituin aja, santai aja. Lagi juga aku ngomongnya sesuai aku fakta aja, aku ituin aja. Oke. Selanjutnya Hapo Channel. Suami orang udah. Oke. Bujangan juga udah, ya kan? Mungkin yang lebih muda juga udah. Oke. Pernah nggak kamu berpacaran dengan seseorang? Seseorang apa? Maksudnya kayak pernah nggak kamu pacaran gitu dalam hidup kamu? Pernah? Suami orang juga? Enggak. Sama siapa itu kamu pacaran? Itu aku sama Berondong. Oh, lebih suka berondong berarti Lebih kalau suka pacaran. Berondong, iya. Kalau untuk hepan, Buat have fun itu sama yang udah berkeluarga. kalau yang berondong buat hubungan. Iya, enggak berhubungan. Iya, berhubungan iya, buat jalan iya. Oke. Berapa lama kamu pacaran biasanya kalau berhubungan dengan berondong itu? Kalau Berondong paling 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Kamu juga yang hidupin dia? Enggak, masing-masing. Oh, Tapi masing-masing. kalau misalkan kita lagi ada rezeki, aku kalau dia ada rezeki ganti-gantian gitu. Oke, jadi mandiri lah ya. Iya. Nggak ada saling pengeretan gitu, nggak Iya. ada saling berbagi. Mm-mm. 3 tahun lama loh itu. Iya, tapi ada juga yang salah milih sih. Aku suka sama Berondong, aku yang hidupin. Oh, ada juga ya kayak Iya, gitu. makanya aku sampai ngebilang tololin ke teman-teman aku gitu. Lu kayak gini gimana sih? Masa lu ngidupin anak orang sih gitu. Aku malah diomel-omel sama teman-teman aku. Gitu. Namanya juga suka ya, aku kalau misalnya udah suka sama orang apapun aku lakuin aja gitu. Oke, apapun itu buat orang terkasih, orang dicintain, dilakuin semuanya. Iya gitu. Oke, 3 tahun paling lama, Paling lama 3 tahun. paling cepat sehari. Enggak, paling 3 bulan. Oh, 3 bulan. bulan. Nah, kita pengen tahu apa channel. Biasanya itu perpisahannya itu atau perceraian atau apapun itu, ya itu karena kenapa biasanya? Kalau misalkan yang 3 tahun itu aku pisah itu karena dia kecelakaan meninggal gitu. Gitu aja. Dari situ aku sedih aja tuh waktu aku zaman masih kerja gitu. Dari situ aku tinggal sama orang tuanya juga. Dia tinggal serumah. Orang tuanya tahu. Gitu. Aku juga kaget kok orang tuanya tahu. Aku punya cerita juga sih dari hidup saya sama pacar aku yang 3 tahun. Nah, ceritanya teh aku itu lagi kerja. Nah, Oke. pas lagi kerja itu pacar aku bawa temen, bawa orang gitu kan. Nah, kebetulan ibunya itu lagi ke warung kan. Nah, si pacar aku itu berhubungan di kamar, kagak ditutup pintunya ditutup cuma separuh doang gitu kan. Oke. Ibunya dateng langsung ngintip kan. Oke. Nah, tapi kagak digedor, kagak dilabrak gitu sama ibunya, didiemin gitu. Oke. Nah, pas udahannya itu, pas aku pulang kerja, aku yang dilabrak sama ibunya. Langsung nanya, langsung diinterogasi sama ibunya. Gitu.
Padahal kamu, dia lagi selingkuh padahal ya. Iya. Tapi ibunya langsung nangkep kamu nih kayaknya penyebabnya. Oke, seru nih, seru nih. Hapo Channel. Kamu pacaran 3 tahun Iya. dengan anak orang lah, taruhlah si A, si ini gitu Iya. kan. Tinggal satu rumah sama orang tuanya. orang tuanya. Gimana awal bisa masuk ke rumah orang tuanya? Ya awalnya kan kita pertama dia tinggal bareng dulu sama keluarga aku kan. Oke. Tuh. Tapi kan misalnya di keluarga aku biasa aja dia sama aku gitu. Kayak teman main lah gitu. Oke. Nah lama-lama dia ngajakin ke kosan ke rumah dia tuh di daerah Depok gitu kan. Ya udah pas itu dikenalin sama orang tuanya, ternyata orang tuanya nyaman sama aku juga nyaman sama dia, nyambung lah cara ngobrolnya gitu. Akhirnya aku manggil dia mama gitu kan. Iya. Mama mertua gitu lah itu. Aku udah dibahas di mama ke dia gitu. Oke. Nah, pas itu teh kita udah dari situ kita jadi tinggal serumah. Ya udah tinggal sini aja temenin si ini gitu kan. Oke. Boleh disebutin kan nih namanya? Nggak usah. Nggak usah, ya udah. Ya ini aja gitu kan. Ya udah pas ditinggal sini ya udah aku jadi nyaman tinggal sama mereka. Pacarmu taruhlah si Dani gitu Dan misalkan. kayak gitu. Oke, kamu tinggal sama anak saya aja si Dani di sini, satu kamar gitu ya. Iya, satu kamar. Jadi orang tuanya tidur, aku main. Gitu. Tapi emang aku mah orang nggak mencolok kan gitu. Jadi nggak kelihatan banget. Gitu. Yang mencolok itu dia sebenarnya. Mencolok gimana maksudnya? Ketahuan ininya gitu. Kelihatannya. Kelihatan kalau dia belok lah. Belok gitu. iya gitu. Kamu nggak kelihatan. Jadi kalau aku mah kalau misalnya di depan orang tua siapapun aku biasa aja. Lucky gitu. Iya lucky gitu kan. Oke. Berapa lama kamu tinggal sama ibunya dia? Itu selama 3 tahun. Oke. Jadi kamu pacaran sama si Dani lah taruh ya. Jadi kamu itu diboyong ke rumahnya. Dibawa ke rumahnya. Langsung gitu. dibawa kenalin ke orang tuanya. Iya. Dan selama 3 tahun itu lama loh. Kamu pintar juga sembunyiin hubungan kalian lah ya. Iya. Di sebelumnya perselingkuhan tadi lah ya kan. Oke. Terus setiap berhubungan gitu kayak kepengen gitu nunggu ibunya tidur dong berarti. Iya gitu. Tapi aku sampai dibekep mulut aku. Emang kenapa? Karena aku mainnya berisik. Rumahnya juga sempit kali jangan-jangan kontrakan Ya, enggak kontrakan sih kayak rumah biasa aja sih, sederhana aja rumahnya gitu. Oh, tapi punya kamar sendiri-sendiri. Punya kamar sendiri, 2 kamar. Takutnya kamu berisik itu karena sebelahnya ada orang tuanya beda kamar ya. Enggak, iya beda kamar, 2 kamar soalnya di situ. Oke. Kamu mainnya berisik. Berisik. Berisik apa gimana sih? Ya cara mendesanya aja. Nah, oke. Kamu berhubungan sama pasangan kamu satu rumah lah ya dengan ibunya. Yang jadi mama, taruhlah yang jadi dalam hubungan pacaran kalian ini itu yang jadi papa mamanya siapa? Sebenarnya sih kalau misalnya jadi mama papanya itu kita teh kagak ada kayak BT-nya nggak ada. Jadi dia B aku B gitu. Gimana? Dia B aku B. Dia B, kamu B. Iya. Gimana mainnya? Ya ternyata dia juga bisa kayak jadi topnya juga bisa gitu. Dia B, kamu B. Nggak pengen mencari T di luar gitu? Soalnya gini ya, rata-rata yang suka sama aku tuh B gitu. Oh, Jarang yang top yang suka sama aku. kok bisa? Nggak tahu kenapa, apa karena muka aku kayak muka-muka laki banget kan gitu kan. Padahal pas udah kayak berhubungan aku nggak bisa gitu. Tapi kamu pernah jadi T? Pernah. Bisa? Bisa sih bisa, tapi langsung langsung lemas lagi. Kamu lebih menikmati jadi B apa jadi T? Jadi B. Kalau B itu nggak capek. Nggak capek gimana? Ya tinggal pasrah aja, tinggal tidur. Tidur gimana? Ya maksudnya tinggal, kalau misalkan kayak berhubungan yang gerak kan topnya dibandingin B-nya. Oke. Jadi kamu pasrah gitu lah ya? Iya, tinggal pasrah aja. Dibolak-balik kayak martabak yang terserah dia lah ya gitu? Iya bener. Oh jadi kamu pacaran sama B nih intinya? Iya. Kok bisa gitu? Nggak tahu, rata-rata setiap aku pacaran itu jarang ada yang top. Rata-rata B. Oke.
Jadi kalau kalian pacaran nih B sama B, nah terus kalau lagi pengen gitu, yang lebih dominan menjadi berubah jadi T siapa? Dia, tapi kalau misalkan mulai aku duluan. Gimana maksudnya? Jadi kalau misalnya walaupun kita B sama B, tapi kalau misalkan kayak mau mulai berhubungan, paling yang mulai aku dulu yang mancing dia. Gimana mancingnya? Mancing kayak pelukan, cium dia gitu. Baru dia mulai langsung. Oke, dia jadi T. Oke. Ada biasanya kan kalau B sama B itu kan pasti kan agak pusing gitu kan. Ada keinginan nggak mencari T di luar sana? Yuk cari yuk kita yang benar-benar T gitu, yang benar-benar yang laki gitu, buat kita berdua gitu. Kalau misalkan ini, kalau misalkan kita nyari, sebenarnya sih jujur ya, saya nggak pernah nyari-nyari pacar gitu. Malah yang rata-rata aku mulu yang ditembak sama orang gitu. Ketemuan yuk, ternyata kita ngobrol, awalnya kita ngobrol nyaman, ternyata orang itu nyaman sama aku, ngobrolnya nyambung apa gitu. Tapi dia B. Iya, dia B. Kamu nggak nolak? Enggak nolak. Karena aku kan emang niatnya nyari temen, ternyata dia mau pacarin. Ya udah aku jalanin aja lah dulu gitu. Dia mau. Kamu juga bilang B ke dia? Iya. Aku B misalkan. Terus kamu B gitu. Iya. Terus kamu tetap lanjut? Iya, malah dia sampai bilang, pas aku ngomong B, dia bilang, "Oh, gua kira kamu itu T gitu, tapi ya gimana ya, aku udah nyaman sama kamu," gitu kata dia. Oke. Luar biasa. Nah, terus selanjutnya nih ya, masih hubungan kamu yang sama B itu tadi. Ya kan, 3 tahun tinggal bareng sama dia. Oke. Tadi terendus sama orang tuanya itu gara-gara kenapa? Gara-gara selingkuhan. Jadi si orang tuanya itu ngintip. Iya, itu tadi itu ya, ngintip gitu. Terus kenapa kamu bisa disalahkan? Disalahkan pas aku pulang kerja itu tiba-tiba aku diajakin ngobrol berdua. Apa dibilang sama orang tuanya? Sama orang tuanya kan. Nah pas itu, Ani jujur ya, kamu itu ada hubungan apa sama si A gitu kan? Hubungan apa mah? Pokoknya jujur aja gitu. Soalnya mama tadi pas pulang dia itu berhubungan begini-ginian kayak suami istri gitu kata dia. Oke. Dari situ kan aku kaget, kayak pas udah kaget langsung sakit hati kan, nyesek. Berarti selama ini dia selingkuh gitu kan. Oke. Ya udah, akhirnya dari situ aku langsung jujur sama si mamanya kan. Oke. Begini, sama aku sih sebenarnya emang suka sama si A ini gitu kan. Aku suka, nyaman, tapi aku walaupun pacaran sama dia tapi udah aku anggap itu kakak aku sendiri. Aku gituin. Ya udah, mamanya langsung ngomong gini, ya udah nggak apa-apa, yang mama udah, sebenarnya sih mama udah nyaman sama kamu, mama udah nganggap kamu itu anak sendiri gitu. Oke. Udah gitu doang si mama ngomong kayak gitu. Yang penting yang kamu jaga-jaga aja lah sama dia, jangan terlalu ini. Ya mah aku juga pengen banget berubah lah, walaupun dia udah punya pacar juga aku nggak apa-apa, walaupun dia punya pacar mau nikah juga nggak apa-apa, gituin. Berarti ibunya nggak marah-marah kayak kamu angkat kaki dari rumah? Enggak, gitu. malah dia malah nyaman sama aku, malah aku itu dianggap anaknya gitu. Jadi kalau misalkan mamanya sakit, aku yang ngerokin apa gitu. Ibunya masak kamu bantuin gitu? Bantuin, iya. Kali iya, di pacar aku kerja, aku masakin dia kayak suami istri aja. Suami pulang aku yang masakin gitu, nyiapin makanan gitu. Bantuin ibunya masak gitu? Iya. Belanja ke pasar? Enggak. Paling di warung. Oke. Nah, beli beras gitu. Oke. Jadi intinya keluarganya dia sudah menerima. Udah nerima akhirnya, udah bebas jadinya. Nggak ada kayak dari ayahnya mungkin? Ayahnya itu udah nggak ada. Adik-adiknya? Adiknya di pesantren. Oke, abangnya? Nggak ada, dia keluarganya dua. Intinya keluarganya udah, ibunya menerima hubungan kalian? Iya, gitu. Oh, seru nih, pengen tahu lagi selanjutnya. Kelanjutan hubungan kalian, kan ibunya udah tahu nih hubungan kalian. Kalian masih bertahan di situ atau pindah pindah? Aku masih bertahan di situ walaupun sakit hati. Oke. Nggak, kan gini loh. Orang tuanya sudah tahu, ya kan, hubungan kalian, ya kan, hubungan kalian lah berdua di rumah itu dengan orang tuanya. Pasti kan ada rasa udah risih lah,
risih, aduh, ibunya udah tahu lagi gitu kan. Segala sesuatu kita pengen bergerak itu pasti akan risih, nggak kepengen pindah gitu kos gitu biar lebih leluasa lagi. Enggak. Tetap di situ. Malah tetap di situ, lebih nyaman di situ karena kalau misalnya kita pindah, si Raffi pindah, aku pindah kan. Iya. Kasihan kan si mamanya sendirian Oke. tinggal di situ gitu. Tapi walaupun udah terbuka masih mamanya, tapi si ayahnya itu tetap malah tetap selingkuh dia di depan aku. Kok kamu bisa bertahan? Hah? Karena aku udah janji sama dia selama aku pacaran sama dia selalu ngajarin aku yang hal yang baik ya, segala macam gitu. Jadi aku kayak punya balas budi sama dia gitu. Kayak kamu bilang kayak abang mungkin. Iya. Wis, tegara banget kamu berarti. Sering kamu lihat bingung jadinya ya. Malah aku ngintipin dia pacaran di jendela. Sakit banget hati aku. Gitu. Curhat ke mamanya dong. Hah? Enggak. Aku nggak berani. Tapi masih mamanya udah ngebaca dari postur wajah aku, mukanya kayak gimana. Akhirnya ditegur si mamanya. Sebentar. Ini kayak cerita-cerita ini ya. Maksudnya kayak kalau yang hidup normal gitu ya. Istri yang teraniaya gitu ya. Kayak Indosiar ya. Oke. Nah ini sorry, kita pengen tahu lagi nih Hapo Channel. Berarti kamu sering lihat pasangan kamu bawa orang ke kamar gitu atau ke rumah itu? Kalau bawa ke kamar enggak, jadi dia kayak pacarnya itu di luar, di teras. Di teras? Di teras. Ngobrol-ngobrol berdua, pegang tangan doang, begitu doang. Yang orang itu tahu nggak kamu pacarnya? Enggak tahu. Oke. Jadi si A itu bilangnya aku itu temennya. Ada ibunya juga nggak di situ? Ibunya lagi di dapur, jadi nggak jelas banget, nggak ketahuan sama ibunya. Nggak pernah ibunya bilang gitu, ngebelain kamu, hei ngapain kamu bawa orang lagi sini, yang jelas-jelas ini ada yang ibu sudah restuin gitu. Enggak, dia nggak berani sama anaknya, karena anaknya orang ini marahan. Atau mungkin dia tulang punggung juga kali ya? Mungkin iya, tulang punggung. Oke, Hapo Channel, makin seru nih. Jadi kamu teraniaya deh tuh, sering liatin pasangan kamu bawa orangnya ganti-ganti. Enggak dia. Tapi awalnya sih sebelum ama yang selingkuhan selanjutnya dia bawa juga ganti-ganti, kata si mamanya gitu ngomongnya ke aku. Kenapa kamu nggak siram gitu atau apa gitu biar pergi gitu, biar bubar gitu? Aku pernah ngomong kayak gitu, malah aku yang dimarahin. Gitu. Masih bertahan kamu? Masih bertahan. Enak. Walaupun sakit hati. Enak kali goyangannya? Enggak, karena aku mikirin sama mamanya. Mamanya udah sayang sama aku. Baru kali ini aku itu dapat kasih sayang dari mamanya gitu. Oke. Apalagi kamu sudah direstuin gitu kali ya. Direstuin, iya. Sudah welcome orang Iya, tuanya, udah merdeka gitu kan. Jadi kalau kamu cari yang lain lagi belum tentu dapetin mertua kayak gitu kali ya. Iya. Jadi itu yang membuat kamu bertahan. Iya. Seberapa lama kamu bertahan ya disakitin seperti itu? Ya sampai dia aja menjemput aja. Oke. Karena aku udah niatnya gini, di saat dia sakit aku pengen ngerawat dia gitu. Dia sakit? Akhirnya dia sakit. Sakit apa? Kayak jatuh, kecelakaan. Oke. Jadi kecelakaan lah. Akhirnya kamu rawat. Sampai ajal menjemput. Ngerawat, akhirnya dia sempat koma. Ternyata dia punya sakit apa sih kata dokter ya? Ginjal apa gitu ya, nggak ngerti lah. Okay. Tapi dia nutupin gitu kan. Oke. Bukannya kanker gitu. Soalnya dia selalu ngeluhnya pusing mulu pala. Akhirnya dirawat di daerah Simpangan Depok, rumah sakit situ. Oke. Nah dari situ aku langsung shock kan, kaget, dia koma gitu kan, nggak bangun gitu. Oke. Udah pas itu tetap aja dia udah bayan, udah dia bawa pulang, dia udah meninggal, udah bisa makan, udah bisa jalan gitu kan. Okay. Tetap bawa pacarnya lagi di situ. Ini nggak berubah, tetap sama. Dari situ hujan-hujan dijemput sama pacarnya pakai mobil kan. Nah dari situ aku marah-marah, baru aku langsung turun tangan. Di saat dia sakit malah diajakin jalan-jalan. Kan kata dokternya nggak boleh kemana-mana di saat dia sakit. Gitu. Luar biasa ya pengorbanan kamu sama dia ya. Sampai dia buang air apa-apa aku cebokin semua.
Itu iya, aku bersihin badannya, aku mandiin gitu. Pas dia komanya itu pas dia lumpuh itu pas dia jatuh di kamar mandi. So sweet banget ya kamu ya sama pasangan kamu. Iya. Tapi kan ada orang tuanya, kenapa nggak orang tua yang ngurus? Soalnya orang tuanya juga udah tua kan, jadi nggak enak gitu. Oh, Kadang ini ya, kadang orang tua juga bilang, yaudah Arif kamu istirahat aja gitu kan. Oke. Kamu istirahat aja, biar mama aja yang ngurusin, nggak usah mama istirahat aja. Biar takutnya mama juga ikut sakit, aku gituin. Biar aku yang masih ada tenaganya lah, masih kuat, aku yang ngurusin aja mah, aku gituin aja. Luar biasa ya percintaan kamu sama dia. Sampai aja lo menjemput gitu kan. Iya, main pas kejadian dia udah nggak ada umurnya, pas aku ditelepon sama si mama di tempat kerjaan kan, aku Oke. langsung minta izin ngebut tanpa ada lampu merah juga, langsung gerobos aja dua lampu merah ngebut. Pas sudah ngebut udah nyampe ke rumahnya, dianya udah dibawa ke makam. Jadi aku nggak bisa ngeliat terakhir kalinya. Pas udah nyampe ke makam, dia baru diturunin di keranda. Gitu. Dari situ aku nangis, pengen nangis banget, aku pengen banget ya. Aku yang dibawa liang lahat, aku yang nurunin gitu kan, bantuin. Oke. Kagak boleh sama saudara-saudaranya. Karena takutnya aku itu ke air mata. Ada salah satu saudara dia yang tahu. Aku pacarannya dia. Gitu. Ih, luar biasa kisah kamu ya. Nah terus udahlah gitu kan. Intinya jangan-jangan itu cinta pertama kamu. Iya, cinta pertama. Enggak, cinta kedua. Oh cinta kedua. Kalau cinta pertama brengsek malah. Oh ada yang brengsek lagi. Iya. Masa ya pacaran aku yang dijual sama dia untuk duit gitu. Ini yang mana dulu nih Hapo Channel yang kita pengen bahas? Oke, oke lah, intinya dia sudah pergi untuk selamanya. Notabene kan pasti kan orang tuanya kan sendirian dong berarti di rumah. Iya, sendirian. Masih berkabar nggak setelah kamu apa namanya Nah. sudah tidak di situ? Masih di situ lagi atau? Masih di situ untuk sementara itu, sama masih di situ. Oke. Saya kan kata si mama kan masih ada saudara-saudaranya kan. Saudaranya ngomong ini, kalau ngeliat Hanif itu mirip dia. Saya apa mirip? Oh, kamu mirip sama Mirip. pasangan kamu? Iya, katanya. Mirip gitu kata dia. Terus kamu tinggal di sini aja ya gitu. Ya udah, akhirnya ada tuh salah satu temennya si pacar aku itu dateng. Oke. Katanya kan lu balik aja ke kosan lu yang lama gitu ngomongnya. Oke. Nggak enak, ini kan rumah dia gitu kan. Apalagi Oke. kan Hanif kan orang asing kan. Gitu. Jadi, nah dari situ itu aku mikir-mikir juga sih, akhirnya aku dengan alasan apa ya buat pergi dari sini gitu kan. Aku juga nggak enak buat ninggalin si mama, tapi tetap masih calling-callingan, masih tetap ketemu si mama, jenguk gitu. Akhirnya aku dengan alasan aku itu pindah kos-kosan, pindah kerja di Sukabumi, balik kampung, aku gituin. Oke. Akhirnya dia percaya, ya udah Pisah deh tuh. pisah. Oke. Dari detik sekarang sudah berapa lama kamu tidak ketemu dengan ibunya dia? Aku udah lama banget. Dulu. Iya, semenjak pas aku udah keluar dari rumah itu, aku udah bilang pindah, udah di situ nggak itu. Nggak pernah berkabar? Iya. Tapi pas sudah pertengahan tahun itu, aku pas mau bulan puasa aku ke rumah dia kan, ngasih bingkisan buat buka puasa lah gitu kan. Oke. Dia kaget. Kamu ngapain di sini? Ngapain gitu, marah-marah. Tapi itu marahnya juga marah bercanda gitu kan. Oke. Nah dari sikap si mama itu aku langsung bilang ke si mama, "Ih mama kok ngomong gini nih?" gitu. Habis kamu nggak pernah kesini-sini ngomong ya lupain mama gitu ngomongnya. Nah, dari situ kan jadi sedih jadinya. Oke. Oke, kita tinggalkan masa lalu Boim ya, yang sangat luar biasa ya, mendampingi pasangan sampai detik terakhir